Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berarti hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berarti hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah bagimu Bapa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami umat-Mu memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang sama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Boleh hampir lihat kiri kanan saudara. Berikan tersenyum, katakan Tuhan Yesus menghampirimu pagi ini. Tuhan Yesus akan menghampirimu pagi ini. Jamahannya, lawatannya, kasih setianya akan memenuhi tempat. Umat yang siap datang menyembah dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yes. Kasih dong tepuk tangan GBCHS, tepuk tangannya di atas kepala. Sorakan. Kami siap datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Baik, boleh dibantu untuk ditampilkan Mazmur 91.
Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita akan memperkatakan dan mendeklarasikannya dengan penuh iman. Yang siap katakan amin. Sama-sama kita perkatakan 3, 2, 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 berbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat kebalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang hari ini telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Umat yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Sama-sama Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasnya. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Angkat kedua tangan kita buka ibadah pada pagi ini. Oh, Rama Sandala Bakana Mas Sandala Lala Bakana Mas Sandala. We worship your holy name, Jesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat perkenananmu, terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat perhatianmu, bahkan terima kasih buat nafas kehidupan yang kami terima pagi ini. Terima kasih kami boleh datang hampiri baik-Mu, kami boleh datang kuduskan
Kau dahsyat Tuhan Yesus. Ya hanya perkenanan yang daripada Tuhan Yesus kami izinkan hadir di tempat ini. Kami tolak segala kekhawatiran, kami tolak segala keduniawian, kami tinggalkan di luar sana. Kami injakan kaki kami datang di tempat ini. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Disembah, dimuliakan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Kami siap datang menyembah. Engkau yang siap datang kepada Tuhan. Kita berkata, amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan kembali duduk di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Oh, Raba Shandara, Raba 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 Raba. Inara Raba 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 Raba. Firman-Mu berkata, siapakah yang dapat melihat Tuhan? Siapakah yang dapat naik ke dunia Tuhan? Pribadi-pribadi kelakuannya, pribadi-pribadi yang bersih hatinya. Dan Tuhan dapat pribadi itu yang gunung Tuhan. Pagi ini kami hampiri Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami buka hati kami terima lawan-Mu. Oh, wala-wala-wala-wala. Inara-wala-wala-wala-wala standar. Inara-wala-wala-wala-wala-wala-wala-wala. Demi kebaikan-Mu
Sambil bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Sekali lagi angkat tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tetap pandang Yesus. Di tengah-tengah tiada pengharapan, ada Yesus, pandang Yesus. Tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi saudaraku, angkat kedua tanganmu, katakan, sebab itu memujimu. Perkataan-perkataan yang menyenangkanmu, itu yang keluar dari mulut kami. Sebab Yesus baik, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, ku Tuhan selalu dan
kami sembah. Dan Engkaulah pokok, Engkaulah pondasi, bahkan Engkaulah pemilik kehidupan kami. Firman-Mu berkata, tinggallah di dalamku, maka engkau akan berbuah-buah, maka kehidupan-Mu akan berbuah-buah bersama Tuhan Yesus, terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap bertepuk tangan di hadirat Tuhan, melompat kegirangan bahwasanya kami punya pribadi yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih, kami datang bersyukur menyembah di altar-Mu yang kudus. Saudara yang siap lebih lagi, sama-sama kita berkata amin. GBIC sorakan. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tinggallah di dalam Dia, maka engkau akan berbuah. Senggol kiri kanan saudara, katakan tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Yesus, amin. Come on music, let's praise Jesus. Tepuk tangan, come on. Sama-sama kita bersenandung, come on, sama-sama. Amin. Amin. Tinggal di dalam Yesus.
Sebab kenapa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Dia ajaib, Dia setia dalam setiap kehidupan kami. Amin. Umatnya datang bersorak di hadiratnya. Somebody say woo. Sama-sama katakan, tak terbayang dan Yesus Raja di dalam pekerjaan dan usahamu. Amin. Boleh kembali duduk di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam persembahan kita yang pertama, persembahan diakonia. Saudara boleh mempersiapkan yang terbaik. Sejenak tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih kami punya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia, bahkan Engkau Allah yang sungguh mempesona, dan bahkan Engkau Allah yang pasti memproses kehidupan kami. Semakin kami murni, semakin kami mengasihi Engkau. Bapak, terima kasih buat pagi ini hadirat-Mu, lawatanmu memenuhi, mengubahkan hidup kami. Sejenak Bapak, kami mau berikan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami. Jamah setiap kami, jamah gereja-Mu yang mengelola, dan biar banyak pribadi yang mengenal Engkau dan diselamatkan. Di dalam satu nama kami siap memberi. Bapak Ibu yang siap memberi, sama-sama kita berkata amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
damai. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau berdoa buat anak-anak kita. Lagi arahkan tangan Bapak Ibu untuk memberkati mereka. Lepaskan doa, berkati mereka, nubuatkan mereka, perkatakan profesi atas mereka. Haleluya Tuhan, ketika kami mengarahkan tangan kami sebagai orang tua, biarlah anak-anak kami anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, kepada yang cemerlangan berpikir atas mereka, turut atas mereka Tuhan, diberkati masa depan, masa mudanya diberkati Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menjadi pelindung, menjadi penolong mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami, anak yang diberkati Tuhan Yesus. Kelak mereka akan menghormati orang tua dan takut akan Tuhan ada dalam lingkaran kehidupannya. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali, Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nyatakan dalam segala keadaan, mari ingat segala kebaikan Tuhan di namamu. Tetaplah Yesus Di andalan kehidupan kami, yang menjadi sumber pertolongan iman kami. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Beri hidup dan kesempatan sekali,
Dengan tangan bersama keluarga sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku, oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, karena kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, hanya penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih buat segala kasih Tuhan yang sempurna yang kami nikmati. Sampai detik ini Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang kami persembahkan kepada Tuhan, rasa syukur kami kepada Tuhan. Pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, diberkati firman-Mu saat ini. Dan hikmat Allah ada di tempat ini dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata kami rasakan bersama-sama. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Iya. Dilihat dulu kanan kiri. Ya, apa kabar ini? Ya Tuhan. Ya agak hangat-hangat dikit. Ya. Maaf, ini aslinya error. Satu sebelah kiri itu dingin sama yang belakang, yang depan ini mereknya sama, error, mungkin janjian. Seperti kita sehati saat ini memuji Tuhan. Haleluya. Tidak mengganggu damai sejahtera kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Di media sudah saya siapkan, biarlah kita akan fokus membacanya. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi mendengarnya dan mengikuti dia mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat suruhlah orang banyak itu supaya mereka dapat membeli makanan. Yesus, tidak perlu mereka pergi, kamu harus beri mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kamu. Yesus berkata kepadaku, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menatap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Katakan amin untuk firman Tuhan. Baik, ya. Hari ini temanya adalah memberi makan 5.000 orang. Nah, dalam setiap kehidupan kita ini, ya, ada banyak tuntutan, ya. Di setiap kehidupan kita ini, Tuhan minta respon kita. Tuhan minta respon kita yang benar, ya. Masalah silih berganti, ya, datangnya tidak kasih tahu, tidak menunggu siap atau tidak, mau atau tidak, ya. Terkadang Tuhan minta, ya, kita untuk meresponi dengan baik. Nah, sadar tidak sadar, Tuhan itu menciptakan kita dengan segala keterbatasan. Karena yang sempurna adalah milik Tuhan, ya. Yang sempurna adalah Tuhan Yesus, ya. Supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan, ya. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini berbicara tentang kekurangan. Tetapi justru dalam kekurangan, dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu biarlah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini penuh dengan keterbatasan, kelemahan? Betul? Oleh karena itu, ya mohon dimaklumi. Ini aja bicara keterbatasan aja langsung diuji gitu. Langsung kipas-kipas semuanya, ya. Saya sih berpikir positif tentang karena kita tadi rohnya menyala-nyala, apinya menyala-nyala, ya gedean apinya daripada mesinnya. Haleluya, tetap semangat, amin. Rohnya menyala-nyala, amin. Aku tetap bersuka cita, katakan. Ngomong ya, aku tetap bersuka cita. Tanyakan ini, gimana kamu? Gimana kamu? Haleluya, haleluya. Haleluya. Gak apa-apa, inilah justru kita nikmati dengan hati bersyukur, saking bernilainya persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pak Pendeta banyak lesnya, enggak, memang seperti itu, ya. Kita datang kepada Tuhan, ya. Dari rumah, dari perjalanan kita mungkin sudah banyak gangguan, ya, banyak tantangannya. Tapi satu hal, kita datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kita. Karena dari Senin sampai Sabtu kita sudah diberkati dan menikmati berkatnya Tuhan. Dan hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita mempersembahkan waktu kita yang terbaik. Haleluya. Nah, berbicara tentang peristiwa ini, pertanyaannya, kenapa terjadi yang namanya pelibat gandaan? Yang pertama, ya, karena mereka menyerahkan apa yang mereka miliki, menyerahkan apa yang kita miliki. Kalau versi di dalam Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang yang mempunyai 5 roti jelai dan, tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Ternyata di Yohanes menulis yang punya 5 roti dan 2 ikan ini adalah seorang anak. Mungkin bekal dia dikasih sama orang tuanya. 5 roti dan 2 ikan ini secara manusia memang nggak cukup.
untuk dibagi-bagikan kepada berapa orang? 5.000. Meski secuil atau bahasanya sauprit. Sauprit itu kayak apa ya? Lebih kecil dari secuil. Sauprit atau 5 roti kira-kira bisa nggak, maupun secuil dikit pun dibagi-bagikan kepada 5.000 orang laki-laki? Nggak cukup, belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah, kalau itu masih di tangan anak kecil, tidak akan berdampak apa-apa. Kita harus tahu kebenarannya bahwa kalau itu masih ada di tangan anak kecil itu, tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi anak kecil itu merelakan apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia tidak cukup, tetapi ketika itu di tangan Tuhan, terjadi pelipat gandaan. Saya tadi berpikir, gimana ya Andreas itu membujuk ya anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan. Di dalam dunia nyata seperti ini, kira-kira kalau anak-anak itu punya, diminta, kira-kira mau langsung diserahkan atau enggak? Ya kan? Mungkin nggak tahu sih. Andreas ini, murid Yesus ini, yang lain mungkin murid-murid lain berkata, aduh dimananya? Gak ada, udah malam begini, gak ada yang jualan. Tapi Andreas, dia keliling cari. Gak tahu dia urus kelamingu kali ya. Langsung dapat itu, dikasih. Yang 5 roti 2 ikan ini. Ya. Nah, demikian dengan kehidupan kita nih. Tadi bicara tentang menyerahkan apa yang kita miliki. Dengan demikian, kehidupan kita, berkat yang kita kelola sendiri tidak akan cukup. Tetapi ketika kita menyerahkan ke tangan Tuhan, maka Tuhan akan cukupkan. Contoh, kami ini dulu melayani Tuhan. Kalau bicara ya pendapotan pas-pasan, pendapatannya pas-pasan. Nah, ketika saya kerja, saya resign dari kerja dan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Itu berkatnya dari sejauh timur dari barat, dari langit sampai bumi gitu. Nah, saya cuma berkata gini, wow, dalam nama Yesus, sebesar persepuluhan saya itu gak ada. Saya cuma datang kepada Tuhan dan menyerahkan itu. Tuhan, pokoknya berkat ini saya serahkan kepada Tuhan. Hal yang sama pun, berapa gaji kita, pendapatan kita sebulan, ketika kita berkata, Tuhan, inilah saya serahkan kepada Tuhan, maka kiranya Tuhan memberkati. Cukup gak kira-kira? Ada terjadi mujizat pelipat gandaan gak kira-kira? Memang 1.000 gak jadi 2.000. Kalau kita serahkan, gak terjadi langsung duk, 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 kayak main game itu. Tetapi hal yang dahsyat, Tuhan bisa mengirimkan, menolong dengan jalan yang lain. Amin. Itulah dikatakan kita bisa menikmati buah tangan. Peristiwa ya, ketika Tuhan menolong janda Sarfat sampai habis itu tempat minyak, dicinokin gak habis, habis terus sampai kehabisan itu tempat. Nah, artinya ketika kita seberapa besar pun ya, apa yang kita miliki, ayo sebelum kita pakai, ingat Tuhan itu memberikan 2 hal, benih dan roti. Roti untuk dimakan, benih untuk kita tabur. Jadi kalau bicara tentang kekurangan, ya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita sadar keterbatasan kita. Kita tahu kita gak mampu.
tanpa Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi warta firman Tuhan hari ini membuktikan bahwa 5 roti dan 2 ikan ketika diserahkan kepada Tuhan, Dia akan melipat gandakan. Yang kedua, berbicara tentang taat. Ya. Kenapa terjadi pelipat gandaan? Yang pertama, karena menyerahkan apa yang kita miliki. Yang kedua, taat. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kurang lebihnya atau berkata, salib itu beda-beda. Mungkin hari ini ada yang bergumul, berdoa, anak Tuhan berkati anakku. Atau hari ini bergumul, suami Tuhan berkati suamiku. Yang susah sekali untuk ke gereja, atau yang suami datang berdoa buat istrinya. Banyak pergumulan kita, berbeda-beda. Beratkah kehidupan kita ini? Beratkah pergumulan kita? Beratkah beban kita? Beraneka ragam. Tetapi kita harus taat. Ketika Tuhan bicara, bawalah kemari. Nah, saya percaya segala hal yang dipersembahkan kepadanya diterima Tuhan, diberkati dan dilipat gandakan. Ini yang saya percaya. Segala hal, ya, segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, diterimanya, diberkati dan dilipat gandakan itu. Kiranya terjadi di jemaat, di gereja ini. Berkatnya dilipat gandakan. Amin. Haleluya. Nah, Yohanes 6 ayat 7. Filipus itu bermaksud memberi orang itu sedikit demi sedikit. Tetapi Tuhan memberi lebih dari cukup, artinya sampai mereka kenyang. Sisanya 12 bakul. Jadi bukan berarti karena nggak ada orang Batak di sini. Ada yang bilang begitu. Saya jangan bawa-bawa itu loh. Ya. Bukan karena orang Batak nggak ada lalu nggak palastik berpalas-palas dan sebagainya. Enggak. Ya, dulu ada orang Batak. Hampir mirip. Nggak tahu orang Batak itu keturunan orang Sono atau enggak tahu ya. Tapi di sana itu ada doa Bapa kami bahasa Batak di Israel. Haleluya. Nah, mulailah dari setiap perintah Tuhan dengan ketaatan, semuanya akan Tuhan lakukan. Ayo, ingatkan kanan kiri. Taat, maka semuanya akan Tuhan lakukan. Roti adalah gambaran kebutuhan paling pokok dalam kehidupan kita. Karena manusia tanpa makan dan minum, manusia tidak akan dapat bertahan. Ini bicara kebutuhan pokok. 5 roti, ada lagu sekolah minggu, 5 roti dan terus udah sampai situ saja. Karena memang dibagi ke bagi. Roti adalah gambaran kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Percayalah, ketidakmampuanku, kemampuan Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, karena kita menyembah Allah yang hidup, Tuhan akan mengadakan, melakukan. Dan saya percaya ketika setiap orang yang meminta mendapat, orang yang mencari dan mengetuk pintunya dibuka. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus menyingkir, Dia mengasingkan diri dari permasalahan pribadi dengan menolong setiap mereka yang datang kepada sebuah peristiwa. Yohanes pancung atas permintaan sebagai kado ulang tahun. Dia sedih mendengar itu lalu menyingkir. Tetapi orang banyak mengikuti. Di Matius 14:16, tetapi tidak perlu begitu. Kamu harus memberi mereka makan saat itu. Mengasingkan diri setelah lelah, tetapi ia
ketika bergerak oleh belas kasihan, melihat ada banyak orang yang mengikuti. Kita ini sadar nggak sadar, di luar sana itu diperhatikan. Setuju nggak setuju? Ada mata yang melihat kita. Kalau kita baik, mungkin belum tentu diterima. Tetapi kalau kita jahat, langsung diterima. Jadi artinya diingat sampai kapan? Kita baik sedikit pun, ya mungkin Pak Tom gini, banyak orang gak suka sama kita. Gak tahu, padahal kita gak punya salah dengan mereka. Tapi ada banyak orang yang gak suka. Tapi bukan karena kelakuan kita. Kita ini hidup dalam kebenaran. Hidup di setiap saat. Mau dibenci karena kita melakukan kebenaran karena Injil Kristus, gak masalah, jangan takut. Tetap lakukan kebenaran. Amin. Contohnya, ketika di dalam tetangga kanan kiri kita ini, di situ cuman kita yang mengikut Kristus. Tapi kita nyanyi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau melalui kisah ini, Yesus berbagi nilai-nilai kehidupan kepada banyak orang, yaitu tentang belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Bapak Ibu, gereja ini. Amin. Saudara, rindukan pelipat gandaan jiwa-jiwa di tempat ini. Tugas siapakah itu? Puji Tuhan, jawabannya enak didengar sama rekan-rekan. Tugas siapa? Ngomong kanan kiri. Tugas kita cari jiwa. Amin. Tugas kita cari jiwa. Siapa tahu nanti doakan, mungkin tahun depan mungkin kita 2 kali ibadah. Jam 8. Coba di absen dulu, kira-kira kalau ada ibadah jam 8 yang datang siapa? Ada. Oh, Tuhan. Oh, ada. Oh. Yang jam 10 sisanya sampai di luar sana. Doakan. Gereja ini ada bukan karena satu orang, satu keluarga, atau satu keluarga kami. Enggak. Karena kita ini bicara tim. Amin. Gereja ini bukan karena kehebatannya seseorang, enggak. Karena perkenanan Tuhan. Amin. Maka ketika kita berkenan, bagian Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Nah, Dia adalah Tuhan yang peduli dan mau berbagi. Sama-sama kita bicara. 1, 2, 3. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah percaya? Haleluya. Nah, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan rohani, tetapi Ia juga peduli dengan kebutuhan jasmani. Di gereja ini pun sebisa mungkin ketika kita habis ibadah, kebutuhan rohani tercukupi, lalu kita pulang, ada jasmani. Yang kecil adalah kue, air. Hanya itu saat ini yang gereja bisa berikan. Kalau Bapak Ibu mau berkati, bawa, nggak apa-apa, rame-rame. Kalau enggak masalah. Yang penting kita bersukacita, bisa menikmati ibadah.
yang cukup baik. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Masalah keuangan kah? Cukup jauh dalam hati. Makanan kah? Pekerjaan kah? Masalah masa depan kah? Atau yang terakhir masalah jodoh? Yang bapak-bapak punya istri jangan katakan amin. Dia tahu, dia Tuhan Maha Sanggup menjadikan jadi ada, katakan amin. Dia pembuat mukjizat yang hanya Tuhan minta kesediaan kita untuk menyerahkan masalah kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang hidupku, tentukan jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Coba next, ini sudah saya siapkan slide-nya. Nah, lagunya sudah siap. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Maka terjadilah apa yang menjadi iman Bapak Ibu semua. Saat ini terjadi mukjizat. Tuhan sanggup membelah laut seberang, yang teduhkan badai sekalipun. Dan kita percaya tidak ada yang mustahil terjadi karena kuasa Allah tersebut. Nah, di tangan Tuhan saat membagi-bagikan roti itu, mukjizat terjadi. Diperlukan iman. Ternyata pas dibagi-bagikan tidak habis. Mungkin murid-murid itu mungkin, bagaimana mungkin cuma 5 roti. Coba kita visualisasi sejenak berapa detik ketika roti dipotong, mungkin nunggu lagi. Ketika dipotong lagi, mungkin nunggu lagi. Atau 5 roti diambil semuanya, ketika melengos ke sana, loh kok 5 lagi? Mungkin seperti itu. Saya juga nggak tahu karena kita nggak ada di sana waktu itu. Kurang lebihnya begitu. Gak mungkin murid pergi sana bawa bakul kosong, gak mungkin kan? Mungkin sedang dibagi-bagikan. Karena firman Tuhan menulis, ketika 5 roti itu dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan mengucap syukur, angkat tangan ke langit. Lalu murid-murid bagikan. Terjadi berlipat ganda. Kuncinya lagi, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka terjadi imannya luar biasa. Ketika dia membagikan, saya tadi waktu pujian penyembah, untung mereka gak rebutan kayak warga Bekasi. Di Jemaat Yasma gak begitu, seperti murid-murid duduk begitu. Nanti pasti kebagian, tenang aja. Alasanku melakukan perkara besar. Di luar sana mungkin trantrinya sampai dorong-dorongan, keinjek-injek. Murid-murid taat, berarti contoh yang bagus murid-murid. Sampai ribuan orang tuh suruh duduk di rumput, laparnya ketahan. Coba bayangkan, berapa murid sih? 12. Suruh bagi ribuan orang. Berapa lama dapat makanan? Menantikan dengan sabar. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya, yang datang kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah menemukan jalan buntu, karena Yesuslah jalan itu.
Amin. Katakan amin. Maka terjadilah saat ini. Apa yang saudara miliki saat ini? Talentakah? Kepintarankah? Kemampuankah? Meskipun saudara merasa bahwa kepintaran saudara dan talenta saudara itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi percayalah ketika engkau menyerahkannya ke tangan Tuhan, Ia sanggup mengubah yang kecil menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku cuman bisa, mungkin aku cuman kalau di gereja ini ikut melayani, aku cuman bisa tersenyum. Udah, lakukan aja. Ada pepatah dunia dalam asmara, senyummu merobek kantongku. Kalau kau cuma bisa salam, senyumku indah, senyumku manis. Udah, lakukan itu. Aku cuma bisa berdoa, Pak. Gak bisa kayak Bang Erik yang punya semangat dan luar biasa. Berapa oktav? Mungkin kalau ada 9 oktav, nggak ada 9 oktav. Sayangnya cuma sampai 7 doang. Aku nggak bisa bermain musik, Pak. Aku cuma bisa berdoa. Lakukan bagian. Amin. Tapi aku bisanya berdoa di rumah. Lakukan saja. Kalau di sini aku takut salah. Gak apa-apa, lakukan di rumah. Aku cuma pinter nyapa-nyapa jemaat lewat gak berani ngomong. Lakukan. Itu juga hal yang berarti. Halo, shalom. Kita saling ingetin satu dengan yang lain. Karena kita ada keluarga besar GBI Jais Siti Arto Sakin. Yang setuju katakan amin. Mungkin menurut saudara, talenta saudara ya biasa. Tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, ini aku, ini hidupku, pakailah aku, akan menjadi hal yang luar biasa. Kata-kata yang biasa didengar bagi orang yang mungkin tidak mengalami hal masalah. Tapi ketika kata-kata yang biasa itu didengar bagi orang yang menjabat Tuhan, itu akan menjadi sebuah rema. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Jadi yang pertama, kenapa terjadi pelipat gandaan? Karena menyerahkan apa yang kita miliki. Yang kedua adalah taat. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Kita baca ayatnya, mengucap syukur. 1, 2, 3. Lalu haleluya. Termasuk kita dapat kelimpahan. Ketika kita melayani, kita ibadah ini pun kita melayani Tuhan. Ya, kita tidak saja menerima mujizatnya, tetapi setiap kita yang melayani seperti murid-murid ada kelebihan. Tuhan, maksudnya Tuhan memberkati lebih. Saya percaya ketika apa yang kita butuhkan, Tuhan akan segera mengirimkan buat kita. Amin. Nah, ketika kita mengalami masalah seperti murid-murid yang meminta untuk bisa keluar dari masalah, suruh mereka pergi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enggak, kamu harus memberi mereka makan. Bagi murid-murid, dia ada dalam masalah besar, tetapi Tuhan mau, Tuhan menginginkan ketika kita sedang mengalami masalah, ketika murid-murid mengalami masalah, dia disuruh berdoa supaya dia menjadi berkat. Dalam kehidupan kita ini, kita tarik dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan izinkan terjadi masalah, kita disuruh berdoa supaya lewat masalah itu kita jadi berkat. Bisa gak kira-kira? Sangat bisa. Bisa gak kira-kira? Pasti bisa. Sekali lagi saya ulang. Ketika mengalami masalah, murid-murid yang meminta untuk mereka keluar dari masalah, tentang kelaparan, suruh mereka pergi, tapi Tuhan berikan tugas. Artinya dengan kata lain, masalah itu terjadi, Tuhan berpesan, ketika kita punya masalah,
berdoalah supaya lewat masalah ini kita jadi berkat. Amin. Karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ini nggak salah. Contoh nih, ketika Bapak Ibu pergi, ya, pakai Google Map. Kira-kira kalau sudah di titik situ, Bapak Ibu terlewat, ya titiknya, apakah Google Map saya tidak sanggup, silakan cari jalan sendiri? Enggak kan? Dia akan berusaha cari jalan lagi. Atau mungkin tadi belum sampai titiknya. Mungkin Bapak dari rumah coba ke sini pakai Google Map, harusnya belok kanan, tapi Bapak Ibu lurus sampai flyover. Dia nyerah nggak Google Map-nya? Jalan kemana lagi? Pergi sini. Jauh banget. Betul kan? Kok jalannya sempit sih? Perasaan bukan gini. Kanan disuruh belok kanan, Bapak Ibu kita ini nggak belok kanan, nggak taat, lurus terus sampai ke Pasar Tambun. Google Map-nya nyuruh ke Pasar Cibitung. Kok macet sih? Ya karena ketidaktaatan kita melewati jalan yang susah. Nggak taat, perlu berjuang enggak? Dan gambarnya seperti itu. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan harus menemukan satu alasan mengapa Tuhan harus memberkati kita. Yakni ketika kita diberkati, berkat itu bukan buat kita diri sendiri, tapi diberikan kepada yang lain. Slide yang terakhir, kita baca sama-sama. Yang terakhir, slide yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alkitab adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk pada firman. Dalam kondisi sulit kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Tantangan terbesar dalam hidupmu bisa menjadi mujizat yang terhebat dalam hidupmu. Persoalanmu yang sulit akan menjadi, saya bacakan, tantangan yang terbesar dalam kehidupanmu bisa menjadi mujizat yang terhebat dalam hidupmu. Persoalanmu yang paling sulit akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Amin. Siap-siap? Mau terjadi ini? Aku berdoa minta kekuatan, tapi Tuhan bawa saya ke medan perang. Terus maunya Tuhan itu apa? Kadang-kadang bingung ya. Tuhan berikan kekuatan. Kamu minta kekuatan buat apa? Kamu berlatih buat apa? Buat pertandingan kan? Itu aja. Kalau saudara minta Tuhan berikan aku kekuatan, oke, tak beri. Pergilah. Jangan lupa, aku menyertai kamu. Nah, itu yang hebatnya. Jadi seperti ini bela. Kita mengerti yang kita alami akan menjadi jalan keluar yang terhebat. Ya, persoalan yang kita alami paling sulit sekali akan menjadi sebuah kesaksian yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kau dahsyat ajaib Tuhan. Terkadang manusia kami buta, tidak peka dalam sebuah kesempatan. Ajar kami untuk senantiasa mengerti apa yang Tuhan berikan. Meskipun langkah kami berat, meskipun gelap, Tuhan yang menopang kami. Dan mujizat itu
manis setiap pergumulan kami. 5 roti dan 2 ikan berbicara Tuhan. Ketidakmampuan kami, keterbatasan kami Tuhan, biarlah Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Meski gelap terang-Mu tetap bersinar, meski berat langkahku Kau Tuhan yang menopang. Satunya tangis yang bergumulan, kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya.
Rindukan pertolongan Tuhan. Rindukan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Rindukan mujizat yang terjadi saat ini. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kami mengulurkan tangan kami, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, menjamah kami Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah kami ya Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang sukar Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama menyanyikan pujian ini. Meski gelap terangmu tetap bersinar. Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mukjizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Meski berat ladangmu tetap bersinar. Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau percaya. Aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Aku percaya dalam nama Yesus ada pertolongan dan mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Mengalami hidupan berat diringankan oleh Tuhan. Ya Allah Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan disertai dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu rekan kita semua. Baik, tetap dalam kita bagi berdiri. Kita akan mengadakan firman kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari yang sudah mendapatkan roti dan anggur sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita makan dan minum sidangan dengan Tuhan ini dengan cara yang benar, masing-masing kita introspeksi diri kita dan meminta ampun kepada Tuhan, atau kita mau melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti. Dan karya Tuhan Yesus lewat roti yang melambangkan daging yang terpecah-pecah, anggur yang melambangkan darah, dan ucapan syukur kita menghadap Tuhan. Sebab pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Minum, makan dalam hati. Sudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Surga memberkati kami semua yang hadir, mengurapi kami Tuhan Yesus, memperlengkapi kami dan kuasa dari Maha Tinggi turun di tempat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Silakan dibawa. Baik, di minggu pertama ini kita akan memberikan persembahan. Anda memberikan persepuluhan, silakan masukin amplop atau persembahan masukin ke amplop. Baik, saya akan berdoa untuk persembahan saat ini. Bapa di surga, berkati umat yang akan memberi, kiranya kami memberi dengan hati yang bersukacita. Turunlah otoritas kerajaan Allah atas umatnya untuk memindahkan berkat-berkat itu datang dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami beri dan bersyukur. Haleluya. Ada lagi Bapak Ibu yang berulang tahun puji Tuhan di bulan Oktober ceria. Baik. Mari sekali lagi kita arahkan tangan kita berdoa untuk rekan kita yang berulang tahun di bulan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Oktober
Terima kasih buat suatu tahun yang lewati bersama dengan pertolongan dan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Umur panjang, hari tangan, kekayaan dan kehormatan. Jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Dalam nama Yesus berkati apa yang bersama. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Umur panjang, tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai zaman. Umur yang panjang, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Ya, nanti makan-makannya. Baik, di gereja ini karena semakin hari semakin diberkati Tuhan, ada perlu sebuah bidang-bidang yang akan menopang, ya biar kita sama-sama berjalan. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Nanti ada bidang ujian penyembahan. Nanti kita akan menghabiskan Saudara Erik untuk mengkoordinir ya bidang ujian penyembahan ini. Lalu ada WBI, Wanita Battle Indonesia. Kita akan berdoa buat Ibu Diana Nabi Bulu bersama dengan Bu Betty. Lalu bidang media, Saudara Tobias Situmorang. Dan PBI nggak kalah dengan WBI. PBI tadi wanita, sekarang pria Battle Indonesia. Ya, Pak Freddy Nababan supaya maju ke depan. Dan yang kemarin katanya setiap minggu pertama menyanyi WBI dan PBI nanti ditunggu. Silakan. Sekali lagi Pak Erik Purba sebagai koordinator sebagai bidang dan penyembahan. Kami sana. Dan ini Tobias, Pak Erik, dan ini media, ini bidang penyembahan Pak Erik, dan Bu Diana WBI, lalu Pak Freddy Nababan WBI. Silakan berlutut mungkin bisa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan, kiranya kemuliaan Tuhan, pengurapan Allah turun atas mereka Tuhan Yesus. Mampukan mereka untuk berjalan menunaikan tugas dan tanggung jawab yang telah Kau berikan, Kau pilih Tuhan Yesus. Bukan karena pengalaman dan hebat mereka, biarlah karena Tuhan berkehendak, karena Tuhan berkehendak. Lengkapi mereka untuk memimpin pasukan ini Tuhan Yesus. Berikan dia kemampuan, hikmat Allah turun atasnya Tuhan. Hamba-Mu akan menumpahkan tangan atas mereka, mengurapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh
Haleluya. Saya juga mengucapkan selamat melayani bagi setiap kita. Tidak terbatas tempat, ruang, waktu, melayani selagi masih ada kesempatan. Amin. Di keluarga, di pekerjaan, RT, RW, tetangga, saudara bisa melayani. Beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang apa yang Tuhan buat di dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang sama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadiran Tuhan. Jemaat CHS yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Yesus dahsyat, amin. Boleh lihat sekali lagi kiri kananmu, jabat tangan yang terbaik. Katakan, engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Jabat tangan kiri kanan saudara. Katakan, engkau orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang sudah katakan amin. Biar ini sukacita boleh kembali duduk di hadirat Tuhan kembali Bapak Ibu. Ternyata masih ada pengumuman yang tidak kalah penting dibanding doa berkat. Amin. Sama-sama saya undang yang untuk bertugas pengumuman dipersilakan. Ampuni saya lah ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan siang hari ini, kita yang hadir diberkati Tuhan. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Pendeta Abraham C. Saliman dan Ibu yang telah memberitakan firman Tuhan di siang hari ini. Kami boleh menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan, masih jemaat yang disediakan Tuhan. Biarlah kita semua yang terlebih dahulu diberkati Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pengumuman sepekan Bapak Ibu Saudara, tanggal 13 Oktober hari Minggu diadakan ibadah raya umum di tempat ini, masuk jam 10 pagi disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu akan diadakan kul setiap hari Jumat, masuk jam 19.00 atau hari Sabtu jam 17. Boleh menghubungi Bapak Edo di tempat ini atau pengerja. Bagi Bapak Ibu, tetangga atau kerabat yang rindu diadakan kul di rumahnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu atau mau mengisi formulir KKJ, boleh menghubungi pengerja di tempat ini. Bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih yang rindu untuk menabur untuk pembangunan di gereja GBI CHS ini, kami mengadakan kotak misi 2000 ada di pintu masuk. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pengumuman gereja GBI CHS sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah kali ini benar ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang layak. Katakan haleluya. Kami mengundang minggu depan lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, bahwa keluarga saudara, tetangga yang belum kenal Yesus, sama-sama kita datang beribadah di tempat ini. Amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan, ku nantikan kedatanganmu minggu depan. Ku nantikan kedatanganmu minggu depan. Amin. Angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada sepertimu, seperti engkau. Oh, oh, oh.
Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, Engkau luar biasa memberkati kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh bersatu hati dengan jemaatku di sini untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Engkau hadir memberkati setiap kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Ajar kami sebagai jemaat-Mu Bapa untuk boleh melakukan firman-Mu Bapa. Ajarkan kami untuk menjadi taat, bersuka cita, berucap syukur senantiasa hanya kepada-Mu Bapa. Maka Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Abraham C. Sadiman yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Mari Kau tambahkan berkat untuk Bapak Gembala kami Bapa. Kau berkati kesehatannya, pelayanannya, pengembalaannya di tempat ini. Kau berkati, biarlah lewat pengembalaannya di tempat ini Bapa, semakin banyak jiwa yang hadir rindu akan Engkau ya Allah Bapa. Berkati Ibu Gembala, berkati anak mereka Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Biarlah Bapa pelayanan kami yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Itu hanya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk senantiasa menjadi pelayan yang memiliki hati seorang hamba Bapa yang siap melayani Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami percaya setiap yang jemaat yang hadir pada saat ini telah menerima mukjizat-Mu Bapa, telah menerima berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang telah ditahbiskan Bapa. Biarlah Bapa menjadi pelayan yang menyenangkan hati-Mu, membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Oktober. Berkati Bapa, biarlah Bapa Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Allah Bapa untuk persembahan yang boleh kami berikan Bapa. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh dipergunakan untuk pelayanan, untuk pelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan visi misi gereja kami ke dalam tangan-Mu. 200 jiwa, 10 kul, 20 pendoa Bapa, 2 kali ibadah setiap minggunya. Biarlah Bapa itu Engkau nyatakan lewat pertolongan-Mu Bapa. Engkau yang menuntun jiwa-jiwa ke datang tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan gedung gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati, biarlah tempat ini, gedung ini boleh kami pergunakan selamanya Bapa untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Biarlah Bapa lewat kehadiran kami di tempat ini, sekitar ini diberkati Bapa. Warga sekitar, pemerintahan setempat boleh menerima terang-Mu Bapa, boleh menerima berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Rayon kami, Pak Adi Markus, beserta anak istrinya, beserta para wakilnya. Berkati Bapa pelayanan mereka dimanapun berada. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan usaha mereka, kesehatan yang Engkau berkati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyatura Harjo, beserta istri, anak dan keluarga besarnya, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau yang memberkati, biarlah lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini banyak jiwa yang datang memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar bangsa ini akan mengadakan pelantikan presiden dan wakil presiden Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang campur tangan, Engkau yang hadir. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh memenuhi bangsa kami ini Bapa. Biarlah bangsa kami ini boleh dipulihkan lewat pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah Bapa bangsa kami ini menjadi bangsa yang memberkati, menjadi bangsa yang memuji muliakan Engkau Bapa. Dan sebentar kami Bapa akan berangkat dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Pimpin kami dalam perjalanan kami, dan kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan sukacita-Mu Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima 2 berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan mengatakan bagi Tuhan, kiranya apa yang kita dengar hari ini lakukanlah dengan setia. Maka kiranya berkat Allah dicurahkannya atas kita semuanya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun, memberikan damai sejahtera sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai,
dan kita akan masuk surga hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai, saudara boleh sejenak bersatu mengucap syukur buat hadirat dan lawatan Tuhan pagi siang. Kami mengundang minggu depan sama-sama kita dalam beribadah, tetap sehat, tetap sukacita, tetap mengandalkan Tuhan. Happy Sunday. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Zion, dan kita bersukacita mulut kita mendengar tawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya.